yang sudah disediakan oleh gereja. Bapak Ibu ngomong-ngomong begini, pernah nggak kita tuh merasa kecewa karena kita tahu yang sebenarnya? Coba kita pikir sekarang, pernah nggak sih kita merasa kecewa karena kita tahu yang sebenarnya? Pernah nggak? Pasti semua pernah ya. Misalkan saya kasih contoh yang terjadi di zaman sekarang. Bapak Ibu, di zaman sekarang itu ada banyak orang tertarik ingin memakan sesuatu atau tertarik ingin pergi ke tempat itu karena melihatnya di postingan di media sosial. Misalnya kita bisa tertarik memakan itu karena kita melihat orang posting di IG, orang posting di Facebook, atau orang mungkin kirim di grup WA dan lain sebagainya. Dan kita merasa, wah bagus sekali makanannya, wah indah sekali tempat itu, dan kita ingin sekali untuk pergi ke sana, dan kita juga ingin sekali untuk membeli dan langsung mencoba makanan itu. Namun Bapak Ibu, tidak jarang atau mungkin banyak ketika kita sudah mencoba makanan itu secara langsung, atau ketika kita sudah pergi ke tempat itu secara langsung, apa yang terjadi biasanya? Mungkin biasanya terjadi adalah waktu kita mencoba, waktu kita makan, ternyata tempatnya biasa aja. Ternyata makanannya nggak enak atau biasa-biasa saja. Nah, itu bisa menimbulkan satu kekecewaan, satu kemarahan mungkin, atau mungkin kita bisa berkata begini, memang ya gambar itu selalu menipu. Di gambar enak kelihatannya, di gambar oke di tempatnya, waktu pergi biasa aja, kecewa dan kita bisa bilang, wah gambar memang menipu ya. Nah Bapak Ibu, kadang-kala kehidupan yang demikian juga terjadi di dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang hanya kelihatan manis di depan, atau kehidupan yang hanya kelihatan menawan di tampilan luar, itu kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu, bangsa Israel dan bangsa Yehuda di zamannya Nabi Amos atau di bawah kepemimpinan Raja Uzia dan Raja Yerobeam, memang Bapak Ibu kelihatannya dua kerajaan ini itu mengalami satu hal yang istimewa, misalnya dalam hal ekonomi. Pada waktu itu di zamannya Amos, bangsa Israel, bangsa Yehuda itu mengalami kemakmuran ekonomi yang begitu baik. Bahkan Bapak Ibu, satu buku teologi yang saya baca itu menulis bahwa kemakmuran ekonomi Israel saat itu bisa disederhanakan atau bisa disamakan dengan kekayaan Roma pada abad yang pertama. Wah, berarti mereka begitu makmur saat itu. Dan juga Bapak Ibu, di samping itu, di dalam hal keagamaan, aktivitas religius mereka juga ikut meningkat. Itu bisa terlihat di dalam kitab Amos, di mana bangsa Israel, bangsa Yehuda itu berbondong-bondong atau dengan semangat itu mempersembahkan hewan kurban ke Tuhan di tempat-tempat ibadah yang sudah ada saat itu. Misalnya mereka membawa kurban itu ke tempat ibadah di Betel, di Dan, atau mungkin di Gilgal, dan juga di Beersheba. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang aneh yang kita bisa lihat dari Tuhan. Nah, apa kita bisa lihat dari Tuhan? Ternyata Tuhan berespon berbeda dengan apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka kaya, mereka membawa hewan kurban, tetapi responnya Tuhan itu berbeda sekali, sehingga bisa menunjukkan atau timbul indikasi besar bahwa ternyata itu hanya permainan di luar, dan Tuhan tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Nah, kita bisa perhatikan respon Tuhan yang berbeda kepada bangsa Israel itu tercatat di dalam Amos 2 ayat 5. Jadi Nabi Amos membawa berita atau nubuatan penghakiman dan hukuman kepada dua kerajaan ini yang tercatat di dalam Amos 2 ayat 5. Dan ini respon yang Tuhan tunjukkan kepada perilaku bangsa Israel saat itu. Amos 2 ayat 5. Ayat 5, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ini Amos 2 ayat 5. Dan juga di bagian selanjutnya itu ada di Amos 9 ayat 1 sampai 4. Kita lompat di Amos 9 ayat 1 sampai juga ayat 4. Ini berita yang Amos bawa. Kulihat Tuhan berdiri dekat Mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri
dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Ayat 2, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Ayat 3, sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memanggut mereka di sana. Ayat 4, sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan. Bapak Ibu, ini respon Tuhan yang sangat mengerikan kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Enak di depan, tapi Tuhan ternyata berespon yang begitu berbeda. Bahkan dia menyampaikan berita yang demikian mengerikannya melalui nabinya, yaitu Nabi Amos. Bahkan selain berita penghukuman kepada mereka, Tuhan juga menyuruh Amos untuk menyampaikan berita bahwa Tuhan menolak semua ibadah, semua aktivitas agama yang dilakukan oleh Israel dan juga Yehuda. Itu terambil di dalam Amos 5. Kita mundur. Amos 5 ayat 21 sampai 23. Tuhan bilang begini di Amos 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada pengumpulan perayaanmu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tangguh, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bahkan Bapak Ibu, Amos itu melambangkan berita penghukuman atau kemarahan Tuhan pada Israel seperti seekor singa yang mengaum. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Jadi bisa lihat di Amos pasal yang ketiga. Bapak Ibu, kita bisa melihat kondisi yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan melihat seluruh yang mereka lakukan. Tuhan tahu, Tuhan melihat, bahkan Tuhan menyampaikan respon ini sebagai bentuk bahwa Tuhan mengenal siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa melihat kadang-kadang bangsa Israel dan kita sebagai orang Kristen seringkali lupa. Apa yang kita lupa? Kita lupa bahwa Allah itu tidak bisa ditipu atau tidak bisa dibohongi dengan penampilan luar seorang manusia. Bapak Ibu, Tuhan tahu seluruh kehidupan bangsa Israel dan Tuhan tahu seluruh kehidupan kita sampai ke dasar dalam hati kita. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sehingga Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan menemukan sebenarnya semua itu adalah sebuah tipuan belaka. Nah Bapak Ibu, sampai di sini juga kita perlu cari tahu kenapa Tuhan marah, kenapa Tuhan berespon demikian, kenapa Tuhan kecewa. Dan kita perlu cari tahu supaya kenapa? Supaya kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kenapa? Supaya hidup kita boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga kita perlu refleksi lewat kondisi Israel untuk mengukur nih, apakah hidup kita sudah berkenan atau ternyata masih tipu-tipu sama seperti bangsa Israel. Bapak Ibu, untuk itu yang pertama kita akan melihat kenapa Allah sedemikian marah dan kecewa dengan bangsanya, bahkan menyampaikan berita yang begitu mengerikan kepada bangsanya. Kita perhatikan di Amos 2, Amos 4 dan juga Amos 5. Bagian-bagian itu akan membuat kita tahu bahwa bangsa Israel ternyata itu melakukan dosa-dosa yang luar biasa. Amos 2, di Amos 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Lalu perhatikan ya, di Amos 2 ayat 6 sampai ayatnya ke-8. Di situ ada beberapa dosa yang mereka lakukan. Misalnya contohnya di ayat 6, mereka menjual orang benar karena uang dan juga orang miskin karena kasut. Bahkan juga di ayat 7 mereka menginjak-injak kepala orang lemah. Bahkan mereka juga membelokkan jalan orang sesara. Bahkan juga anak dan ayah pergi berzina, menjamah seorang perempuan muda,
bahkan mereka melanggar kekudusan nama Tuhan, bahkan juga mereka minum anggur dan lain sebagainya. Kita lompat di Amos 4 ayat 1. Di Amos 4 ayat 1 kita bisa melihat di sana mereka memeras orang yang lemah, menginjak orang yang miskin, dan minum-minum dan lain sebagainya. Kita lompat lagi ke Amos 5. Amos 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di Amos 5 ayat 11 kita bisa melihat mereka itu ternyata menginjak-injak orang yang lemah, mengambil pajak gandum dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka berbuat yang jahat, bahkan dosa mereka berjumlah yang besar. Bahkan juga mereka menjadikan orang benar itu terjepit, menerima suap, bahkan juga mengesampingkan orang miskin. Nah itu Bapak Ibu, ini dosa-dosa yang bangsa Israel lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menemukan itu, Tuhan melihat itu, dan Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan sangat kecewa karena bangsa Israel, bangsa yang tahu kebenaran, bangsa yang Tuhan pilih. Tetapi kehidupan bangsa yang Tuhan pilih, Tuhan dapati sendiri kehidupan mereka adalah kehidupan yang sama, bahkan lebih jahat dari kehidupan bangsa-bangsa yang fasik atau bangsa-bangsa yang asing. Bapak Ibu, kita boleh bertanya, Bapak Ibu, kita juga boleh merefleksikan, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu hukum Allah, tetapi malahan orang yang tahu demikian, orang yang tahu kebenaran, tetapi malahan menunjukkan sikap, atau kita bisa melihat justru orang yang tahu kebenaran di sini kehidupannya malahan sama, bahkan lebih jahat dari kehidupan orang yang tidak tahu kebenaran. Dan Tuhan sangat kecewa dengan kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu, ini yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel dan juga kerajaan Yehuda. Dan lebih parahnya lagi, mereka melakukan semua halnya itu supaya Tuhan gak marah. Mereka tutupi semuanya itu dengan ibadah mereka. Pintar ya, mereka tutupi semua dosa mereka dengan ibadah mereka, dengan mereka membawa hewan kurban kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Bapak Ibu, bukankah kadang-kala tanpa disadari kehidupan orang Kristen atau kehidupan kita secara pribadi itu sama seperti mereka? Kadang-kala sama Bapak Ibu, tanpa disadari. Bapak Ibu, kadang-kala kehidupan kita juga sama. Kita melakukan dosa, tapi kita tutupi dengan yang baik-baik. Atau supaya Tuhan gak marah, supaya Tuhan gak hukum aku pelayanan deh. Kita menutupi dosa kita dengan pelayanan, kita menutupi dosa kita dengan pekerjaan, kita menutupi dosa kita dengan kita sibuk sana sini, atau kita menutupi dosa kita dengan kita memberikan persembahan yang lebih banyak, atau dengan kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, tanpa disadari kehidupan kerohanian kita, kalau demikian itu berarti kehidupan kerohanian kita seperti aktivitas suap atau nyogok. Seperti aktivitas suap atau nyogok. Kita salah, tapi kita benarkan apa yang kita lakukan salah dengan hal-hal yang demikian. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kita juga sama dengan bangsa Israel, berpikir kita bisa membeli Tuhan dengan apa yang kita kasih buat Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel menjalani kehidupan di zamannya Amos dengan cara yang demikian, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam tipu-tipu, bahkan hidup di dalam kebohongan. Bahkan mereka berpikir mereka bisa menyogok Tuhan. Bapak Ibu, tanpa persembahan kita, tanpa hewan kurban bangsa Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya segalanya. Tanpa itu pun Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Itu jelas Tuhan katakan di Mazmur 50. Coba kita buka. Di Mazmur 50 ayat 9. Mazmur 50 ayat 9, ayat 10, 11 dan 12. Tuhan bilang begini ayat 9. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku, kuasa Tuhan. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Jadi buat apa bangsa Israel dan kita sokong atau jual Tuhan? Buat apa Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu dalam tindakan bangsa Israel yang demikian,
Tuhan jadi makin marah. Tuhan jadi makin kecewa dengan tindakan mereka. Sehingga Tuhan perlu menyampaikan berita penghukuman, berita penghakiman secara langsung melalui nabinya. Supaya kenapa? Supaya baik Israel dan juga baik kerajaan Yehuda mereka tahu dan sadar bahwa selama ini ternyata kehidupan kerohanian mereka itu kehidupan kerohanian yang menipu atau kehidupan kerohanian yang busuk yang tidak ada gunanya di mata Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita sama selama ini dengan kondisi bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu, kita bisa melihat apa nih yang Tuhan coba komunikasikan kepada mereka. Kalau kita melihat bagian ini, kita bisa menemukan bahwa Bapak Ibu, bagi Tuhan sebenarnya yang terpenting itu bukanlah aktivitas keagamaan. Bagi Tuhan yang terpenting bukan aktivitas keagamaan, bukan ritus, bukan ritual, tetapi hidup yang benar dan adil. Bapak Ibu, keinginan Tuhan kepada hal demikian itu tertulis di dalam Amsal 21 ayat 3. Coba kita buka Amsal 21 ayat 3. Tuhan bilang begini di Amsal 21, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban, ibadah dan persembahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan sampaikan. Namun Bapak Ibu, bukan berarti aktivitas ibadah seperti membawa kurban, membawa persembahan, bernyanyi, itu bukan berarti tidak penting. Itu juga penting dan harus kita lakukan. Tetapi menjadi tidak penting di hadapan Tuhan kalau kita menjalani aktivitas agama tanpa hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Saya ulang lagi ya. Semua itu penting. Bernyanyi, memuji Tuhan, membawa kurban, persembahan, semua sangat penting. Tetapi menjadi tidak penting di hadapan Tuhan kalau kita melakukan semua aktivitas agama itu tanpa kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Nah itu yang membuat Tuhan marah. Karena Tuhan mau Bapak Ibu, kehidupan kerohanian mereka, bangsa Israel, termasuk kita, adalah kehidupan yang boleh seimbang di dalam hal rohani dan juga di dalam hal sosial, untuk boleh mengasihi sesama, untuk boleh adil dan juga hidup benar dan lain sebagainya. Tuhan mau Bapak Ibu, kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang tidak munafik. Supaya kenapa Bapak Ibu? Supaya baik di rumah, baik di gereja, baik di dalam hal-hal kecil, ataupun baik di dalam hal-hal yang orang gak lihat, kita boleh tetap bertindak yang sama, yaitu menjaga kebenaran kita dan juga menjaga kita bisa hidup adil, dan terpenting bisa menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Kenapa? Karena kita sebenarnya tahu bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, dan Tuhan mau kehidupan anak Tuhan demikian. Tuhan tidak mau Bapak Ibu kita menjadi orang yang pura-pura baik kepada Tuhan dengan melakukan aktivitas keagamaan. Itu Tuhan tidak mau. Pura-pura tetapi ditutupi dengan aktivitas keagamaan. Itu yang Tuhan sangat tidak mau. Dan Bapak Ibu, ketidakmauan Tuhan terhadap hal itu juga terlihat nyata ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru juga sangat marah, bahkan kerap kali mengucapkan kata-kata yang begitu kejam kepada petinggi-petinggi agama, karena Tuhan mendapati kehidupan keagamaan mereka itu palsu atau menipu, seperti yang tertulis di Matius. Coba kita baca Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Ini yang disampaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang di lampu putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengecam. Tuhan Yesus sudah melihat dengan jelas, melihat sampai ke dasar hati,
hati para orang Farisi, orang ahli Taurat, bahwa aktivitas mereka itu ternyata bertolak belakang dengan kehidupan keseharian mereka. Mereka memang terlihat beribadah, tetapi masih berbuat jahat. Mereka beribadah, tetapi mereka menolak orang berdosa. Mereka beribadah, tetapi mereka membenci sesama. Mereka beribadah, tetapi mereka menindas orang lain. Mereka beribadah, tetapi mereka masih mencintai dosa, masih mengutamakan uang. Bapak Ibu, bukankah kehidupan kita sama seperti mereka? Sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli Taurat, sama seperti Israel dan juga Yehuda di zaman Perjanjian Lama. Kita beribadah, tapi kita masih melakukan dosa, dan Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Maka Bapak Ibu, mari saat ini kita perlu melihat diri kita. Jangan sampai Bapak Ibu akhirnya Tuhan muak, akhirnya Tuhan benci dan Tuhan kecewa dengan seluruh kehidupan kerohanian kita selama ini, karena kita hidup di dalam kemunafikan, kedurjanaan. Maka untuk Bapak Ibu, maka mari hari ini sebentar habis saya khotbah, sebelum kita tidur malam, mari Bapak Ibu kita boleh berefleksi. Kita boleh melihat keberadaan diri kita. Kita boleh menyelidiki isi hati kita. Kita boleh menguji seluruh motivasi hidup kita. Dan kita boleh mengoreksi seluruh tindakan dan kehendak, bahkan apa yang ada di dalam otak kita. Mari kita koreksi semua itu, supaya kita boleh hidup menjadi orang yang betul-betul sama Bapak Ibu. Dan mari kita belajar menjadi orang yang otentik di hadapan Tuhan, menjadi orang yang jujur, yang otentik di hadapan Tuhan. Dan kita juga boleh belajar Bapak Ibu untuk kita menyelaraskan kehidupan kerohanian kita dengan kehidupan sosial yang mengasihi sesama. Karena Bapak Ibu, waktu kita mengkomunikasikan dua hal ini, atau waktu kita menunjukkan kasih kita kepada saudara kita, kebaikan kita, kemurahan kita kepada orang lain, itu Bapak Ibu sudah seperti yang kita lakukan kepada Tuhan, dan Tuhan sangat senang dalam hal itu. Itu ada di Matius 25. Kita lihat di Matius 25 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Tuhan bilang begini. Di ayat 40 saya bacakan ya. Nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya di rumah. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan Yesus. Itu penting sekali Bapak Ibu, kita boleh belajar demikian. Maka Bapak Ibu, pertanyaan sekarang yang boleh kita ajukan, kenapa sih Bapak Ibu Tuhan mau, atau kenapa sih Tuhan mau kehidupan kita, kehidupan Israel itu jadi berkat, atau harus mengasihi orang lain? Kenapa Tuhan mau Bapak Ibu? Kenapa Tuhan juga tuntut kita harus mengasihi? Kenapa Bapak Ibu? Karena ingat, kita ini adalah duta-duta Kristus di dunia. Kita adalah duta-duta Kristus di dunia yang merepresentasikan siapa Kristus itu di dunia. Maka Bapak Ibu, Tuhan mau melalui kita menunjukkan kebaikan kita, orang boleh kenal siapa itu Tuhan. Maka Bapak Ibu, bagaimana mungkin orang bisa kenal Tuhan kalau kehidupan kita brengsek dan kurang ajar? Maka Tuhan menuntut kita boleh hidup di dalam kasih, mengasihi orang, supaya melalui itu orang bisa melihat, orang bisa mengenal bahwa Tuhan itu, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkasih melalui kehidupan anak-anaknya. Dan kehidupan yang demikian yang Tuhan harapkan terjadi kepada kondisi atau kepada kehidupan bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel hidupnya itu berbeda dari bangsa asing, bahkan harus jauh lebih baik, bahkan harus jauh lebih benar dari kehidupan bangsa asing dan juga bangsa fasik. Supaya kenapa? Supaya bangsa-bangsa asing, supaya bangsa-bangsa fasik boleh melihat satu contoh kehidupan, atau bisa melihat satu contoh teladan suatu bangsa yang mengenal Allah yang benar. Jadi Tuhan mau melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain boleh bertobat karena melihat nih contoh kehidupan bangsa yang punya Allah yang benar. Itu Tuhan sangat mau sekali. Dan Bapak Ibu, kita perlu ingat untuk mengasihi sesama, untuk bermurah hati,
jangan musiman. Kita harus mengasihi jadi berkat setiap waktu dengan kekuatan dari Roh Kudus. Bahkan Bapak Ibu, Paulus menggambarkan atau Paulus menganalogikan mengasihi itu seperti seseorang yang berhutang. Bapak Ibu bisa baca di Roma 13. Di situ Paulus mengkomunikasikan mengasihi itu seperti berhutang. Apa sih artinya? Artinya simpel Bapak Ibu. Dan juga kita bisa mengerti secara sederhana begini. Apa sih artinya? Yaitu kita jangan pernah merasa lunas sehingga berhenti untuk mengasihi. Jadi Paulus mengaitkan dengan kasih itu dengan seperti berhutang. Supaya kenapa? Supaya kita jangan pernah merasa lunas sehingga kita tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, yang Tuhan marah. Yang kedua dan juga yang terakhir, kenapa sih Allah marah, Allah kecewa dan Allah memberikan berita penghukuman? Karena Bapak Ibu, kehidupan bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda di zaman itu adalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang sudah kehilangan relasi dengan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan marah kepada Israel dan Yehuda? Karena kehidupan mereka didapati Tuhan adalah kehidupan yang sama sekali tidak punya relasi dengan Tuhan. Mereka memang terlihat beribadah, mereka memang terlihat semangat berbondong-bondong datang untuk membawa kurban kepada Tuhan. Mereka bernyanyi memang, mereka membawa persembahan memang, tetapi Tuhan melihat semua yang mereka lakukan itu tidak ada atau tidak menunjukkan relasi mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menemukan mereka masih menyembah dan percaya kepada dewa-dewa. Kita bisa buka di Amos 8. Ini satu bagian yang Tuhan tunjukkan. Amos 8. Amos 8 ayat yang ke-14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidar, serta demi dewa kekasihmu yang hidup Hai Bersheba. Bapak Ibu, kita bisa melihat di bagian ini juga di bagian yang lain bahwa kehidupan mereka masih menyimpan atau menyembah berhala. Sehingga Tuhan mendapati bahwa semua yang mereka lakukan itu bukan hanya munafik, tetapi kehidupan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan relasi mereka kepada Tuhan. Mereka mendua, mereka selingkuh rohani, bahkan mereka mengkhianati Tuhan di dalam hal itu. Mereka memang memberikan persembahan, tapi mereka ternyata masih punya atau masih menyembah kepada Allah-Allah yang lain atau masih punya berhala. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya bisa juga terjadi kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, memang sepintas kita bisa terlihat sangat sibuk di dalam pelayanan. Kita bisa memang terlihat sangat sibuk dalam pelayanan, sangat sibuk di dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita sangat sibuk di dalam berbagai hal, atau mungkin kita kadang-kadang menunjukkan bahwa yang aku lakukan ini untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat atau kita mau cek, ada banyak orang Kristen yang demikian, tetapi ternyata tidak mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen yang jatuh kepada hal demikian, tidak punya relasi dengan Tuhan, atau kata Yohanes, yang tidak tinggal dalam Kristus, atau seperti ranting yang tidak nempel di pokok anggurnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Namun yang lebih celakanya lagi, kalau kita Bapak Ibu tidak sadar akan hal demikian, kita nggak sadar kalau kita ternyata sebenarnya kehilangan relasi. Ini yang lebih kacau Bapak Ibu. Dan hal itu terjadi kepada kondisi bangsa Israel. Mereka nggak sadar dengan kesalahan mereka. Bahkan ketika Tuhan sudah tegur, bahkan ketika Tuhan sudah kasih peringatan melalui Nabi Amos, mereka nggak sadar. Bahkan mereka malahan berbalik menentang Tuhan. Nggak sadar padahal Tuhan yang tegur. Malahan mereka Bapak Ibu berbalik menentang Tuhan lewat mengusir Nabi Amos. Itu tercatat di dalam Amos 7 ayat 10 sampai 17. Bapak Ibu bisa baca di Amos 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, kenapa sih orang kadang-kala sudah ditegur, dikasih tahu,
bahkan Tuhan sendiri yang bilang, kenapa kadang-kala mereka atau kita kadang-kala tidak peka dengan itu? Jawabannya Bapak Ibu sederhana, karena dosa, karena kuasa dosa itu membutakan kerohanian kita, membutakan kerohanian mata rohani kita, sehingga Bapak Ibu dosa membuat apa yang salah jadi benar di mata kita, sehingga akhirnya dosa itu meniduri kita dan kita merasa nyaman dengan hal-hal yang demikian, dan kita tidak lagi peka kepada suara Tuhan. Maka Bapak Ibu, lewat kisah ini mari kita boleh belajar untuk peka, untuk melihat dan untuk boleh sadar bahwa betapa pentingnya sebuah relasi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel merasa baik-baik saja, mereka merasa fine, mereka merasa oke dengan hidup mereka, padahal kehidupan mereka, kerohanian mereka itu busuk. Bahkan kebusukan itu ternyata atau akhirnya membawa mereka kepada penghukuman dari Tuhan. Mereka dihukum dan mereka dibuat porak-poranda oleh Tuhan sendiri. Karena kenapa? Karena mereka hidup di dalam penyembahan berhala dan juga mengesampingkan relasi mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu, dari hal itu kita boleh belajar untuk kita juga peka. Bahkan bukan cuma peka, untuk kita juga boleh melihat Bapak Ibu, supaya kehidupan kita jangan sama dengan kehidupan bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Bangsa Israel sekalipun mereka umat pilihan Tuhan, tetapi ketika mereka berbuat dosa, kesalahan, Tuhan pun tetap hukum mereka dengan hukuman yang berat. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita nakal, kalau kita juga jahat, berbuat dosa, bahkan kalau kita juga kehilangan relasi dengan Tuhan, Tuhan juga sebenarnya Bapak Ibu tidak segan-segan untuk menghukum kita. Supaya kenapa? Supaya kita boleh sadar, boleh dimurnikan bahwa ternyata selama ini aku sudah berbuat dosa dan kehilangan relasi yang begitu penting dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu survei yang saya baca yang juga menunjukkan sebuah data yang demikian. Bapak Ibu, ternyata ada banyak orang tua yang kehilangan relasi dengan anak-anaknya. Problemnya bukan karena orang tua tidak memberikan uang, enggak. Dan juga bukan karena orang tua tidak mencukupi kebutuhan anak. Tidak, orang tua mencukupi kebutuhan anak dan juga orang tua memberikan uang. Bukan itu problemnya, tetapi problemnya kenapa orang tua bisa kehilangan relasi dengan anak terletak di dalam dua hal. Kenapa? Karena dalam survei itu mendapati bahwa orang tua itu kehilangan waktu bersama dengan anaknya. Yang pertama kehilangan waktu bersama dengan anaknya, tapi yang kedua kehilangan waktu untuk terbuka dan belajar untuk sharing bersama dengan anak. Jadi yang pertama, ketika orang tua dan anak kehilangan waktu untuk bersama, pasti otomatis yang kedua akan kehilangan momen untuk bercerita bersama dan juga akan kehilangan momen untuk bisa ngobrol bersama. Dan itu akhirnya yang membuat anak-anak itu merasa mereka kehilangan relasi dengan orang tuanya. Bapak Ibu, problem demikian juga itu sebenarnya bisa juga terjadi antara relasi kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Bapak Ibu, kita bisa kehilangan relasi bukan karena kita nggak pelayanan. Kita kehilangan relasi sebenarnya bukan karena kita tidak pelayanan, bukan karena aku tidak ibadah online, bukan karena aku tidak memberikan persembahan, atau bukan karena aku kurang berdoa, bukan Bapak Ibu. Tetapi justru kita bisa kehilangan relasi dengan Tuhan karena kita tidak pernah mau menyediakan waktu untuk kita duduk bersama dan berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merasa aku sudah duduk dengan Tuhan melalui ibadah, itu Bapak Ibu itu bisa jadi hanya rutinitas, tapi Tuhan mau nih kita punya waktu bersama, menyediakan waktu kita yang khusus dengan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama. Dan banyak orang Kristen itu kehilangan itu. Zaman dulu mungkin kehilangan itu karena sibuk pekerjaan, tapi mungkin sekarang kita diam-diam di rumah, tapi ada banyak orang yang sekarang di rumah tapi juga malas untuk membangun relasi dengan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu, kita bisa kehilangan relasi dengan Tuhan bukan karena kita nggak pelayanan, tetapi karena kita kehilangan waktu bersama dan waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, yang lebih parahnya lagi
kita masih menyimpan kepercayaan kepada dewa-dewi atau kepada ilah-ilah berhala-berhala yang ada di dunia dan juga banyak yang kita ciptakan. Bapak Ibu ingat, relasi tidak akan terbangun hanya karena aktivitas keagamaan atau hanya karena aku orang Kristen dan kerja di tempat kerja yang Kristen. Tidak. Relasi kita kepada Tuhan tidak akan terbangun hanya karena kita bawa persembahan, hanya karena aku ini orang Kristen, hanya karena aku ini hamba Tuhan, atau hanya karena aku kerja di tempat kerja yang Kristen. Tidak, Bapak Ibu, sekali lagi tidak akan pernah terbangun hanya karena itu. Apa contohnya? Kehidupan bangsa Israel di zaman Nabi Amos. Untuk itu Bapak Ibu, sekarang di akhir ini, bagaimana cara atau apa cara yang sederhana, yang simple yang boleh kita bangun? Atau apa sih barometer untuk bisa menguji relasi kita dengan Tuhan sampai sejauh mana? Nah, untuk itu Bapak Ibu, barometer yang bisa menguji apakah kita punya relasi dengan Tuhan simple sebenarnya. Barometernya adalah firman Tuhan. Sampai sejauh mana kita mencintai firman Tuhan, itu bisa mengukur barometer relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa harus mengujinya melalui cinta kepada firman Tuhan? Karena Bapak Ibu, di Yohanes pasal yang ke-15 atau kalau kita baca kitab atau Injil Yohanes secara keseluruhan, itu jelas Bapak Ibu menulis di situ satu cara untuk tinggal dalam Kristus atau punya relasi dengan Kristus adalah dengan cara kita juga berinteraksi dengan firman Tuhan. Jadi di Yohanes 15 ayat 7 atau mungkin di Yohanes yang lain, itu menulis Bapak Ibu, satu cara untuk tinggal dalam Kristus atau punya relasi dengan Yesus adalah dengan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Untuk itu, wujud orang yang berrelasi dengan Tuhan atau wujud nyata orang yang berrelasi dengan Kristus adalah juga orang yang berrelasi atau berinteraksi atau cinta kepada firman Tuhan atau yang disebut dengan Alkitab. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita mengasihi firman-Nya? Apakah kita hidup dengan firman-Nya? Atau mungkin kita baca firman karena rutinitas? Hari Minggu ibadah cuma seperti rutinitas. Maka Bapak Ibu, sekarang nih, waktu kita lagi kerja di rumah, waktu kita lagi di rumah, waktu kita mungkin sekarang lagi kurang aktivitas atau mungkin kita sekarang sudah libur, sudah ngapa-ngapain, mari sekarang Bapak Ibu kita pakai waktu itu untuk kita kembali menata relasi kita dengan Tuhan. Dimulai dengan kita menata waktu membaca Alkitab secara disiplin, secara teratur, dan kita mulai menata waktu-waktu yang akan kita berikan untuk kita duduk diam, mendengar dan juga berdiskusi dengan Tuhan. Kita juga hari ini boleh menata waktu doa kita secara teratur. Dan juga terakhir yang paling penting, kalau mungkin kita saat ini tinggal di rumah yang semuanya baik papa, baik istri, baik suami dan juga anak sudah Kristen, mari sekarang Bapak Ibu, mungkin dulu tidak terjadi, tapi sekarang kita boleh adakan, kita menata waktu berrelasi dengan Tuhan dengan kita menciptakan ibadah atau mesbah keluarga. Bapak Ibu, penting sekali orang-orang Kristen punya atau keluarga Kristen itu punya mesbah keluarga. Mari Bapak Ibu kita tata itu, kita atur sekarang supaya relasi kita dengan Tuhan mulai pelan-pelan diatur. Dan kita minta Tuhan juga bukakan kepada kita apa-apa saja sih kendala yang membuat kita kadang-kadang susah bangun relasi dengan Tuhan. Dan kita memohon Roh Kudus untuk menolong supaya di masa ini, di masa new normal ini, kita boleh punya relasi dengan Tuhan yang lebih dekat, yang lebih intim lagi. Bapak Ibu, sebagai penutup, mari kita baca Amos 5 ayat 4. Sebagai penutup, mari kita baca Amos 5 ayat 4 bersama-sama. Ya, Amos 5 ayat 4 bersama-sama. Saya di sini Bapak Ibu di rumah. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua di Amos 5 lompat di ayat 14 dan ayat 15. Apa yang Tuhan bilang? Yuk kita baca sama-sama ya, ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15.
bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semasa alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Bapak Ibu, mencari Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran serta hidup di dalam keadilan adalah kunci untuk kita boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kiranya setelah khotbah ini, setelah ibadah selesai, mari kita bisa semakin excited, bisa semakin semangat untuk kita mencari Tuhan, berrelasi dan hidup dalam kebenaran, supaya seluruh kehidupan kerohanian kita, seluruh kehidupan kita juga sehari-hari boleh hidup otentik di hadapan Tuhan, tidak berpura-pura. Amin. Supaya kehidupan kita juga boleh dikasihi oleh Tuhan dan menerima berkat surgawi dari Tuhan, karena kita hidup sesuai dan berkenan dengan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.